Shalom Bapak Ibu Saudara, berjumpa kembali dengan program yang luar biasa SBB, Sepakat Bertumbuh Bersama. Saya rindu setiap Bapak Ibu yang mengikuti program ini, Bapak Ibu bisa bertumbuh di dalam kerohanian Bapak Ibu dan bisa nanti menghasilkan buah bagi kemuliaan nama Tuhan tentunya. Langsung saja kita buka Alkitab kita, Mazmur pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Kita akan baca Bapak Ibu. Allah pelindung orang-orang saleh. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Mud Laben, Mazmur Daud. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Aku mau bersuka cita dan bersukaria karena Engkau. Bermazmur bagi namamu, ya Maha Tinggi. Sebab musuhku mundur, tersandung jatuh, dan binasa di hadapanmu. Sebab Engkau membela perkaraku dan hakku, sebagai hakim yang adil Engkau duduk di atas tahta, Engkau menghardik bangsa-bangsa, telah membinasakan orang-orang fasik, nama mereka telah Kau hapuskan untuk seterusnya dan selama-lamanya. Musuh telah habis binasa, menjadi timbunan puing senantiasa, kota-kota telah Kau runtuhkan, lenyaplah ingatan kepadanya. Tetapi Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya, tahtanya didirikan untuk menjalankan penghakiman. Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak Kau tinggalkan orang yang mencari Engkau, ya Tuhan. Bermazmurlah bagi Tuhan yang bersemayam di Sion. Beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, sebab Dia yang membalas penumpahan darah. Ingat kepada orang-orang tertindas, teriak mereka tidaklah dilupakannya. Kasihani aku, ya Tuhan. Lihatlah sengsaraku disebabkan oleh orang-orang yang membenci aku. Ya Engkau yang mengangkat aku dari pintu gerbang maut, supaya aku menceritakan segala perbuatanmu yang terpuji dan bersorak-sorak di pintu gerbang Putri Sion karena keselamatan yang daripadamu. Bangsa-bangsa terbenam dalam pelubang yang dibuatnya, kakinya tertangkap dalam jaring yang dipasangnya sendiri. Tuhan telah memperkenalkan dirinya, Ia menjalankan penghakiman. Orang fasik terjerat dalam perbuatan tangannya sendiri. Higayon Selah. Orang-orang fasik akan kembali ke dunia orang mati. Iya, segala bangsa yang melupakan Allah. Sebab bukan untuk seterusnya orang miskin dilupakan, bukan untuk selamanya hilang harapan orang sengsara. Bangkitlah Tuhan, janganlah manusia merajalela. Biarlah bangsa-bangsa dihakimi di hadapanmu, biarlah mereka menjadi takut, ya Tuhan, sehingga bangsa-bangsa itu mengakui bahwa mereka manusia saja. Selah. Puji Tuhan. Tema firman Tuhan dari Mazmur pasal 9 ayat 1 sampai dengan 20 ini adalah musim berkat dan musim persoalan. Sebuah kenyataan atau realitas hidup Bapak Ibu, bahwa segala sesuatu itu tidak selalu mulus. Ada masa memang semuanya lancar, semuanya baik, semuanya indah, kita ngalami berkat gitu ya. Tetapi ada masa juga, atau yang saya sebut musim juga, kita itu ngalami banyak tantangan, banyak persoalan, ya, banyak air mata. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ada satu jaminan buat kita anak-anak Tuhan, yaitu Tuhan selalu hadir buat kita. Tuhan hadir di setiap musim kehidupan kita. Nah, ada dua musim yang saya lihat dari Mazmur pasal 9 ini. Yang pertama itu adalah musim Anda diberkati. Musim di mana semuanya baik. Musim di mana semuanya indah. Dan di tengah musim ini Tuhan hadir buat kita, ya. Jangan lupakan itu Bapak Ibu Saudara. Tuhan hadir di tengah musim kita diberkati Tuhan, ya.
Tuhanlah yang mengerjakan semua yang kita alami. Semua berkat-berkat yang kita alami. Semua mujizat-mujizat yang kita alami. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ketiga sampai ayat yang keenam, dikatakan oleh firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, demikian. Sebab musuhku mundur, tersandung jatuh dan binasa di hadapanmu. Jadi musuh pemazmur ini jatuh bukan di depan pemazmur, tapi di hadapan Tuhan, yang menunjukkan bahwa Tuhanlah yang mengerjakan hal tersebut. Ya, ayat keempat dikatakan, sebab engkau membela perkaraku dan hakku, sebagai hakim yang adil engkau duduk di atas takhta. Kalau kita ngalami pertolongan, itu Tuhan yang tolong kita. Kalau masalah kita selesai, itu Tuhan yang menyelesaikannya bagi kita. Ya, ayat kelima dikatakan, engkau telah menghardik bangsa-bangsa, telah membinasakan orang-orang fasik, nama mereka telah kau hapuskan untuk seterusnya dan selama-lamanya. Ayat ke-6, musuh telah habis binasa, menjadi timbunan puing senantiasa. Kota-kota telah kau runtuhkan, lenyaplah ingatan kepadanya. Di tengah berkat, kita lupa akan persoalan-persoalan kita yang lalu-lalu. Dan itu Tuhan yang kerjakan. Jadi musim yang pertama Tuhan hadir dalam kehidupan kita adalah musim kita diberkati. Musim yang kedua Tuhan hadir dalam kehidupan kita adalah musim hidup Anda penuh dengan tantangan, penuh dengan persoalan. Musim ini musim membuat kita penuh dengan air mata. Ya. Tetapi ada berita sukacita bagi kita. Di tengah musim penuh tantangan, penuh persoalan, penuh air mata ini, puji Tuhan, Tuhan hadir bagi kita. Untuk apa Tuhan hadir bagi kita? Tuhan hadir untuk membela kita. Tuhan hadir untuk melindungi kita. Tuhan hadir untuk menolong kita. Ayat ke-13 dikatakan oleh Alkitab, kasihani aku ya Tuhan. Lihatlah sengsaraku disebabkan oleh orang-orang yang membenci aku. Ya Engkau yang mengangkat aku dari pintu gerbang maut. Ini pemazmur sedang mengalami musim yang kedua. Ya, musim di tengah banyaknya tantangan, persoalan dan air mata. Dia berkata, Tuhan kasihani aku. Lihatlah sengsaraku. Ya, Tuhan hadir buat kita. Ya, dan Tuhan mengangkat aku, dikatakan oleh pemazmur, dari pintu gerbang maut. Tuhan menolong ketika kita ada di tengah persoalan. Kita lihat ayat 19 dikatakan, bangkitlah Tuhan, janganlah manusia merajalela. Biarlah bangsa-bangsa dihakimi di hadapan. Di tengah persoalan, Tuhan hadir untuk apa? Membela kita. Supaya dikatakan musuh-musuh kita tidak merajalela. Ayat 20 dikatakan, biarlah mereka menjadi takut ya Tuhan, sehingga bangsa-bangsa itu mengakui bahwa mereka hanya manusia saja. Bapak Ibu Saudara, di tengah persoalan, tantangan, air mata yang kau alami, Tuhan hadir buat hidupmu. Ini jangan takut Bapak Ibu Saudara. Tadi pagi saya ada mendengar sebuah quotes yang luar biasa yang berkata begini, pada waktu kita belum tidur, Tuhan ada. Pada waktu kita tidur, Tuhan juga ada di sisi kita. Pada waktu kita terbangun dari tidur, Tuhan masih ada di situ menemani kita. Jadi dalam segala kehidupan kita, Tuhan menyertai kita. Karena Tuhan hadir dalam setiap musim kita, musim hidup kita, saudara, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, mengucap syukur. Yang kedua apa? Bersukacita. Yang ketiga apa? Ceritakan setiap kebaikan Tuhan. Ini yang dilakukan oleh pemazmur ketika dia mengetahui bahwa Tuhan hadir dalam setiap musim hidupnya. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita. Seperti biasa di akhir program ini, saya mau berdoa bagi Bapak Ibu Saudara, apapun persoalanmu, apapun masalahmu, apapun tantanganmu, taruh tangan kananmu di dadamu. Saya mau berdoa bagi Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Bapa, hamba berdoa
bagi setiap umat-Mu yang menaruh tangan kanan mereka di dada mereka. Mereka membutuhkan pertolongan, mujizat dan keajaiban dari Tuhan. Karenanya Bapa, tolonglah mereka, lawatlah mereka, jamah mereka dalam nama Yesus. Tunjukkan kebaikan-Mu, tunjukkan pertolongan-Mu, tunjukkan pembelaan-Mu atas setiap umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya kami menerima mujizat, kemurahan, dan pertolongan dari Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, kita sudah berdoa, percaya bahwa Tuhan mengerjakan jauh lebih besar daripada apa yang kita doakan dan pikirkan. Tetap semangat, tetap sukacita. Salam sepakat. Haleluya.